على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين. A'dzarul jum'ati wal jamaah, uzur untuk menghadiri daripada sholat Jumat dan menghadiri sholat berjamaah. Sholat Jumat hukumnya wajib fardhu ain. Adapun sholat berjamaah ada yang mengatakan fardhul kifayah. Lakin dalam mu'tamad hukum sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Hadza huwal mu'tamad. Boleh ditinggalkan apabila ada uzur. Wa uzru tarkiha wa jum'atin matar. Termasuk daripada uzur meninggalkan jamaah. Wa jum'atin, dan juga meninggalkan sholat Jumat. Boleh meninggalkan. Apabila ada uzur diperbolehkan untuk meninggalkannya. Yang pertama adalah al-matar. Yang pertama adalah hujan. Al-matar yang dimaksud di sini hujan yang bagaimana? Hujan bisyartil masyaqqa bihi bihaitsu yabullu thiyab lailan aw naharan. Sekira ketika kita mendatangi ke masjid atau ke musalla, maka baju kita basah. Baik itu di siang hari maupun di malam hari. Ini kalau saat berjamaah. Adapun salat Jumat pastinya di siang hari. Hujan, maka ada uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Bukan uzur meninggalkan sholat, tapi uzur meninggalkan sholat berjamaah. Kalau seandainya dia menemukan payung, teduhan yang memang bisa menghalangi dari kebasahan dari hujan tersebut, maka tetap sangat dianjurkan untuk mendatangi sholat Jumat atau sholat berjamaah tersebut. Wa wahalun, wahal, ya, apa itu wahal? Becek. Hujan belum tentu becek, karena jalannya lebih bagus. Tapi kalau becek belum tentu kehujanan juga, gotnya pada luber. Ya, begitu. Jadi karena jalannya itu pakai tanah, sehingga kalau seandainya jalan ke situ wahal, bletok-bletok, becek, ya, jatuh bisa, licin daripada tanah tersebut. Nah, itu termasuk daripada uzur untuk tidak mendatangi salat berjamaah atau salat Jumat. Wa syiddatul bardi, terlalu dingin. Dinginnya terlalu. Ya, dinginnya terlalu. Ada yang memang daerah yang biasa dingin. Ada orang yang tidak terbiasa dengan kedinginan. Ya, ada orang yang terbiasa kedinginan. Siapa? Lu. Biasa kedinginan. Ada orang yang tidak terbiasa dengan kedinginan. Kalau dia dingin gak kuat. Ada orang yang memang orang tinggal di tempat dingin. Orang tinggal di tempat dingin, tiap hari memang dingin. Ya, orang seperti ini mau dingin atau enggak dingin, ya dia tetap sholat Jumat. Dianjurkan sholat berjamaah karena memang tempatnya dingin. Di kutub utara, kutub selatan sana dingin banget. Memang tiap harinya dingin. Ya, kecuali kalau memang dinginnya melebihi daripada kebiasaan. Ya, itu maka ada uzur untuk meninggalkan sholat Jumat atau berjamaah. Begitu. Baik di siang hari maupun di malam hari. Tapi kalau seandainya di daerah yang panas, kemudian dingin, Masya Allah, dinginnya dingin banget, maka orang seperti ini boleh meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Wahar, terlalu sangat panas. Ya, panas, kalau panas pasti dia di siang hari. Tapi kalau dingin, bisa siang, bisa malam. Kalau dingin, bisa siang, bisa malam. Tapi kalau panas, di siang hari lah. Malam-malam nggak ada panas. Gitu. Kepanasan karena ada masyaqah, panas lebih daripada kebiasaannya, yang biasanya 28, 29, ini 40 derajat Celcius. Panas.
maka boleh meninggalkan sholat berjamaah atau Jumat. Kalau memang dia tidak mampu untuk menahan panas tersebut. Ya. Wa maradun, sakit. Ya, sakit yang payah. Ya, bukan sakit-sakitan, bukan. Benar-benar sakit. Karena dalam hadis, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Allah tidak menjadikan atas kalian agama ini daripada kesusahan. Kawaj'i dharas, sakit gigi. Udzur untuk berjamaah. Gigi tuh. Ya, sakit gigi. Sudah. Ya. Tapi kalau memang sakit gigi parah, atau ada pun sakit gigi doangan, kawajil dharas, kemudian pusing sedikit, panas biasa, falasa bi'udhur, maka tidak termasuk daripada udhur. Jadi sakit gigi tidak termasuk daripada udhur. Sakit gigi tidak termasuk daripada udhur melakukan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Tetap harus dilakukan. Tidak ada udhur sebagai meninggalkan sholat Jumat atau berjamaah, sakit gigi itu. Wa atoshun, atosh. Ya. Terlalu haus. Minum dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haus banget. Waju' terlalu lapar. Ya. Ini bagi saking laparnya nggak bisa jalan. Saking hausnya nggak bisa jalan juga. Ini parah nih. Nah, boleh meninggalkan Jumat atau sholat berjamaah. Qad zahara, yang sudah sama-sama keduanya ini atush amaju, nampak dengan sangat, ya. Au ghalabal huju'u, atau terlalu ngantuk parah. Ada huju', mau tidur. Mati sa'i waktiha, beserta luasnya waktu sholat tersebut. Tapi kalau seandainya waktunya mau habis, maka tetap dalam keadaan lapar sholat, dalam keadaan haus sholat, dalam keadaan ngantuk sholat. Itu kalau waktunya hampir habis. Tapi kalau seandainya waktunya itu masih lama, misalnya saat isya, ngantuk banget, tidur dulu boleh, karena waktunya masih lama. Tapi kalau seandainya sudah akhir waktu, saat zuhur nih, ngantuk banget, pengen main, pengen tidur dan sebagainya, lapar, udah akhir waktu, tidak diperbolehkan kecuali menjalankan sholat tersebut. Paham? Wa uryu, telanjang, nggak punya baju, ya, boleh meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Wa aklu dzirrihil karihi, niyu, memakan makanan yang memiliki bau yang tidak sedap, yang niu dalam keadaan mentah, bukan new normal, bukan. Naik masih dalam keadaan mentah. Makan bawang mentah, makan jengkol mentah, makan apa lagi? Pete mentah, itu baunya sangat-sangat bau. Tapi kalau yang tidak mentah atau sudah dimasak, itu tidak seperti yang mentahnya. Ya. Karena di sini waqlu dzirrihil karihi, makan makanan yang memiliki bau yang tidak sedap, namun makannya dalam keadaan mentah, maka itu uzur untuk menghadiri sholat Jumat atau berjamaah. Idza lam yazul, apabila tidak hilang bau tersebut, fi baitihi falyaqudi, maka hendaknya dia duduk di rumahnya. Ya. Maka hendaknya dia duduk di rumahnya, tidak keluar ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Paham? Sampai situ doang. Ini a'dzarus sholah, a'dzarul jamaah wa a'dzarul
Jum'ah. Bukan a'dzarus shalah, bukan. Kalau a'dzarus shalah itnani, an-naum wa nisyan. Ada tambahan apa namanya? Wala yajuz apa namanya? Wala yajuz illa lisah aw namin aw lil jam'i aw lil ikrah. Itu a'dzarus shalah ada 4 bagaimana dalam Zubat. Adapun dalam Safinah hanya 2. Kalau ini a'dzarul jamaah, beda, dibedain. A'dzarus shalah itu sendiri, ada a'dzarul jamaah wal jumaah itu sendiri. Wala tasihhu qudwatun bi muqtadi. Nah, permasalahan yang beda. Ya, tidak sah untuk mengikuti orang yang mengikuti. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh menjadikan imam dari seorang makmum. Makmum karena al-masyghul la yushghal. Ya, orang yang sibuk nggak bisa disibukkan. Makmum itu masyghul, sibuk ngikut dengan imam, nggak bisa dia dijadikan imam. Paham nggak? Makmum tidak bisa dijadikan imam. Yang bisa dijadikan imam adalah orang yang menjadi imam atau belum menjadi makmum. Kalau sudah menjadi makmum, maka tidak boleh dijadikan imam. Faham? Selama dia masih menjadi imam, selama dia masih menjadi makmum, maka tidak sah untuk dijadikan imam. Makanya wala yasihu qudwatun bimuqtadi. Tidak sah al-qudwah, mengikuti dengan orang yang mengikuti orang lain. Faham ya? Jadi muqtadi yang kedua, ya wala yasihu qudwatun, tidak sah qudwah pengikutan bimuqtadi dengan orang yang ngikut atau orang yang menjadi makmum. Faham enggak? Jadi enggak boleh. Makanya min syurutil imam, min syurut sihhatil qudwah alla yakuna ma'muman. Tidak boleh ikut dengan makmum. Ya, kalau makmum enggak boleh dijadikan imam. Ya, begitu. Wala tasihhu qudwatun bi muqtadi. Paham enggak? Atau orang yang ragu, mana yang menjadi makmum, mana yang jadi imam nih. Kadang ada sholat, jejer bareng sholatnya. Maka tidak boleh menjadikan salah satunya imam atau makmum. Karena nggak tahu yang makmum yang mana. Begitu. Bisa jadi yang ini imam, bisa jadi ini yang imam. Makanya disunahkan ketika menjadi makmum itu tempatnya di bawah sedikit daripada si imam. Agar diketahui bahwasanya oh ini yang imamnya. Tidak salah di dalam mengikuti orang lain. Paham? Jadi makmum tidak boleh menjadikan imam. Pemimpin ya, rakyat nggak boleh anak buah nggak boleh dijadikan pemimpin. Karena anak buah itu ngikuti pemimpinnya. Ya, anak buah dijadikan pemimpin, salah. Mau menjadikan pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin. Atau orang yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Baru jadikan pemimpin. Kalau makmum, nggak bisa jadikan pemimpin. Ya, sama. Ya, anak buah nggak boleh jadi pemimpin. Salah kalau ente menjadikan anak buah menjadi pemimpin. Lo salah. Begitu. Yang salah siapa? Yang jadiin pemimpin. Oh, dia tahu kalau dia bukan pemimpin, dia anak buah dijadikan pemimpin. Salah. Kalau mau menjadikan pemimpin, ini termasuk kaidah. La yasihu qudwatun bimuqtadi. Kalau ente mau menjadikan seorang pemimpin, jadikanlah dari orang yang benar-benar pemimpin atau yang belum jadi makmum. Atau bukan anak buah. Itu jadikan pemimpin. Gitu. Paham? Kalau sudah menjadi makmum, maka pikirannya dia bukan pikiran dia. Dia punya kewajiban untuk ngikutin imam. Disetir sama imam. Begitu. Wala biman talzamuhu i'adah wala biman qama ila ziyadah. Tidak boleh mengikuti kepada orang yang wajib mengulang sholat.
Siapa itu orang yang wajib mengulang sholat? Yang biasa sholat dalam keadaan tayamum. Dia punya penyakit, kemudian dijaber, ditambel, dia wudu dan menyempurnakannya dengan tayamum. Nanti dia wajib mengqadha sholat. Orang yang wajib mengqadha sholat tidak boleh menjadi imam. Orang yang wajib mengqadha sholat tidak boleh menjadi imam. Kalau seandainya dia menjadi imam, ada orang yang mengikuti, gak sah sholat orang yang mengikuti tersebut, karena dia wajib untuk i'adatus sholat. Sholat yang ini gak sah, sehingga dia wajib mengiadah lagi, ya. Sehingga ketika dia wajib i'adah, sholat yang ini tidak boleh diikuti oleh orang lain. Paham? Wala biman taljamu i'adah, wala biman qama ila ziyadah, dan juga tidak boleh mengikuti orang yang pada rakaat yang tambah. Paham? Pada rakaat yang kelima nggak boleh kita ngikut, nggak sah, karena bukan sholat yang asli. Kalau kita tahu kalau ini rakaat yang tambah, tapi kalau seandainya tidak tahu nggak menjadi masalah. Nah, jadi wala biman qama ila ziyadah, dan tidak boleh mengikuti orang yang berdiri ila ziyadah kepada tambahan rakaat. Untuk imam, karena dia lupa atau ragu 4 atau 3, diambil yang ketiga, ternyata ini adalah yang kelima. Orang yang ngerti ini rakaat yang kelima nggak boleh diikuti. Ya. Dan tidak sah kalau kita ngikut dengan orang yang dalam rakaat yang tambah tersebut. Paham? Wa syurutul kedua, insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan membahas syurutul kedua, syarat-syarat mengikuti atau syarat-syarat menjadi makmum kepada si imam. Apa syaratnya? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas syurut al-qudwah. Wallahu a'lam bishawab.